diskusinya biar enak nengoknya. Tergantung bang, saya nggak agresif kok kalau santai. Buktinya sama Yando saya biasa aja kok. Lagi pula abang kalau nggak suka nonton saya jangan nonton lah. Saya bukan orang yang bisa disuruh. Bukan aku nggak suka, aku kan pecinta orang Nandar, cucu PI, ibu. Kan saran boleh dibilang sama ibu. Iya boleh, tapi saya nggak agresif juga bang. Saya lihat orangnya. Kalau saya sama bang Yando sama Bang Juan kan sama. Enggak. Lawan bicara ibu itu nggak dikasih apa waktu. Ya abang Terlalu dominan aja yang, kali. ya udah abang aja yang diskusi. Tidak. Bukan masalah apa. Ini aku orang Sumatera Barat. Aku nggak peduli kalau Sumatera Barat. Aku nggak ada urusan Ya, aku mau Muslim. apa. Ya terus kau ngapain ngatur-ngatur orang? Pak Henry on cam, Pak Henry on cam dulu, Pak. Iya Pak, on cam dulu Pak. Yang lain on cam. Aku orang Sumatera Barat, orang Bohong kau, Barat. nggak usah kau ngaku-ngaku orang Sumatera Barat. Tuh. Saya baru tahu ada yang sholat umat Islam. Bentar dulu saya tanya dulu. Orang Islam, kalian ada yang sholat pakai toa? Ada yang sholat pakai toa. Yang ada tuh di gereja nyanyi-nyanyi itu pakai mikrofon, pakai mic, ya. Nggak ada yang sholat pakai toa. Mungkin kamu kayaknya kurang jauhnya kurang main jauhnya kayaknya ya. Kurang main jauhnya ya. Ada yang sholat pakai toa nggak? Jujur sama aku nih. Ada yang sholat tapi mikul toa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelukit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga, kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Nandar, dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ngelek. Aku atau dia? Yang ngelek siapa? Nandar atau aku? Hah? Oh dia. Wah, ngelek antum, akhi. Masa ngelek? Iya. Enggak, ini banyak yang nge-report teman-teman. Jujur ya, ini banyak yang nge-report tadi itu, aku juga ngelek tadi. Santai-santai aja kalau gitu. Slowly aja kita. Kita kan, aku belajar loh barusan itu. Aku lagi-lagi aku bener ya, Ustadz Wafi, Yonatan Nandar ini omongannya itu membuat aku semakin menjadi bangga gitu punya saudara-saudara kayak gini. Bagaimana mungkin kita mau berdakwah dengan emosi? Tidak mungkin hikmah bersatu dengan emosi. Wah, tidak mungkin hikmah bersatu dengan amarah. Subhanallah.
Udah lanjut nih, jangan Jadi ini. dia emosi, Iya. marah-marah. Dia emosi dia itu, jadi nggak nemu. Dia kan dari pertama gini, Joseph yang menyuruh Kristen dan Katolik menyembah Yesus siapa? Nggak ada datanya, Nanda. Kita pakai logika. Terus aku buka tuh 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Dia langsung marah-marah. Apa kata dia? Ya Jadi kan dia ngomong ke saya. Dia itu ngomong ke aku. Kan aku nanya nih, yang menyuruh Katolik dan Protestan menyembah Yesus siapa yang nyuruh? Kalau kami umat Islam yang menyuruh Allah, Toha 14. Kalau Yahudi menyembah Yahweh, menyembah Hashem, menyembah Tetragramaton, itu Yahweh yang nyuruh. Keluaran 24 ayat 1. Dan Tuhan Yahudi menyatakan sebagai Tuhan, Keluaran 20 ayat kedua. Sekarang saya tanya, di mana Tuhanmu menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah? Makasih. Glasses dari kemarin nih. Dan siapa yang menyuruh kalian menyembah Yesus? Siapa yang menyuruh? Tidak perlu ada data, Nandar. Itu pakai logika. Terus gua pakai 1 Korintus 4 ayat ke-6. Jangan melampaui yang ada tertulis. Emosi. Bisa dia. Sama kan yang Yesus enggak itu loh. Kan dia menghina Rasulullah tentang ada tuduhan orang Yahudi kalau Rasulullah itu mesuga, yang artinya tidak waras gitu ya. Itu kan tuduhan orang Yahudi. Terus aku baca lagi tuh Markus. Para kaum keluarganya mencari dia sebab katanya dia sudah tidak waras lagi. Nandar, ini karena Yesus belum makan nih katanya. Kok Yesus belum makan? Maksudnya disuruh makan pulang gitu? Iya. Ya silakan Uni. Halo, Ya Mbak. on cam brother. Anda sudah Brother bisa. on cam ya. Iya lebih ini biar lebih ini on cam ya. Kita kalau Silakan. diskusi tuh, kalau mau diskusinya bagus-bagus tuh on. Iya on cam deh. Di sini tuh saya mau mengikuti nonton. Iya cari yang nyaman dulu. Nanti aja kalau udah nyaman Iya. ya. Ya udah. Turun. Kalau udah nyaman aja nanti. Kita lagi nggak mau menyusahkan orang. Yang nyaman aja yang naik. Kalau udah nggak nyaman nggak usah naik ya bro. Kita nyaman, mau kita diskusinya nyaman kita. Begitu. Kita tuh maunya orang nyaman. Makasih topinya Galeri Glass. Semoga tambah kaya, masya Allah subhanallah. Amin amin amin. Makasih banyak. Semoga tambah banyak uangnya. Anak Soleh silakan on cam. Halo. Harus on cam ya bro ya. Iya harus. Ya, saya on cam, Uniripa on cam. Kalau kamu on cam nanti layarnya saya bagi dua. Oke lah. Oke. Bagi dua. Tadi aku tertarik. Udah ada sama Uniripa. Tadi ya bro ya. Sama Uniripa nih nanti nih. Ya. Silakan. Ini narasumbernya sekarang Uniripa bukan saya. Sama aja kok saya dan Uniripa adalah satu. Yes. Ya silakan. Tapi kami tidak pernah di trio kan. Ya kami tidak pernah di Latria. Oke. Paket. Udahlah, ngapain kalian di Latria? Orang Ya, kalian itu biasa aja kok. Gitu. Sama kayak Yesus, sama-sama Jadi- biasa kami. Oh gitu, beda lah. Sama, Jadi gini. nggak usah banyak cerita dulu, mending nanya dulu. Nggak, Ya. di sini orang-orang yang berdiskusi sama saya itu harus kredibel. Kalau bukan seorang yang pelajar, nggak saya terima. Yang awam bertanya aja. Kalau kamu awam, kamu nanya aja. Karena saya tidak mau buang-buang waktu. Kalau kamu kredibel, tunjukkan dulu kredibilitasmu. Kamu pernah kuliah di mana gitu loh. Oh iya dong. Oh, Ngapain pula nanya-nanya kuliah? oh jelas. Masa ngomong sama orang? Jangan-jangan kamu DGJ lagi. Jangan-jangan kamu residivis. Masa mau nanya agama sama residivis? Jangan-jangan kamu tukang memperkodok. Saya nggak mau lah. Saya mau ngobrol agama itu sama orang Ini yang mau diskusi relevan. apa nanya ijazah Oh, sih? diskusi itu Nanya tentang pendidikan. agama. Kami bukan orang bodoh yang bertanya agama kepada orang yang Lah, bodoh. Itu namanya saya sekarang memberi. kita Ya, turun. buktikan aja siapa Aku yang mau- bodoh gitu loh. Kau di sini bukan untuk mengajar, kau di sini belajar. Udahlah bodoh, pengen ngaku pinter. Diskusi sama saya itu ada syarat. Saya udah bilang sama Yonatan Nandar, sama Iqbal, semua orang yang saya masuk komanya diskusi dua arah sama saya harus kredibel. Kalau tidak bertanya aja, yang awam bertanya aja, nggak usah sok-sok ngajar kau di sini.
boleh Ya. emosi ya, Yonatan Nandar ya. Enggak, emosi dan tegas itu beda nih. Kalau tegas wajib. Kalau Biasa, emosi itu beda. emosi. Silakan ini Ya Bapak kayak Yesus Simanjuntak, tahu aku Bapak Paulus. emosian. Silakan on cam Pak Paulus. Silakan Pak. Bisa. Bisa Nanda. Saya lihat sudah bisa. Di sini bisa teridentifikasi yang mana yang bisa on cam, mana yang tidak. Saya on cam, Uniriva on cam. Silakan on cam. Bentar ya. Ya. Tenang, kalau sama saya santun pasti, sama Uniripa juga sama. Nanti kalau Uniripa Roh Kudusnya meronta-ronta nanti saya tegur. Mantap. Jangan melebar. Pneuma. Iya, Pneuma, sorry, Pneuma Hagios. Jangan melebar. Silakan. Iya, silakan Bapak Paulus Simanjuntak on cam dulu. Kenapa ketawa nih? Loh, emang namanya Paulus ini. Emang iya namanya Paulus Simanjuntak. Serius lu. Mana Nanda? Iya tuh, silakan Bapak. Ini ada Uniripa. Ketawa, ketawa. Emang iya namanya Paulus Simanjuntak. Ada lah. Paulus Simanjuntak ada. Bukan namanya dia. Kok tahuan? Ya ini. Aku lihat komen tadi, namanya Paulus Simanjuntak katanya ini. Di Pertanda nih. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Iya. Kenapa Paulus Simanjuntak? Tertawalah sebelum menangis. Iya, silakan. Iyalah, tertawa sebelum menangis lah, masa nangis sambil ketawa. Tertawa Ya, sebelum silakan, menangis. Pak. Iya, silakan. Silakan Paulus Bang. Simanjuntak. Iya, Bapak Paulus silakan. Langsung aja. Mau tanya Paulus apa? Simanjuntak. Gimana kabarnya Arifah? Masih sehat walafiat? Alhamdulillah, berkat Tuhan yang kusembah dengan Tuhan yang disembah Yesus itu memberikan rahmat kepadaku. Aku sehat-sehat walafiat sampai sekarang. Gimana? Berkat Tuhan yang disembah Yesus. Berkat Tuhan dan sama Yesus. Enggak, gini aja bang. Abang mau nanya abang mau nanya apa sama Uniriva ya. Uniriva ini debater dari Tanah Minang. Beliau itu saya kalah ilmunya saya sama beliau. Beliau itu narasinya bagus karena beliau ini mantan presenter TV. Mantan Enggak, benar. Biarawati bukan? Enggak, Uniriva mantan presenter ini teman-teman di Tanah Minang, apa TV apa lokal gitu. Silakan. Oh, ini orang awak. Udah langsung aja mau Bukan. nanya apa. Orang Indonesia. Giko nih, baca rogo nih. Pakai bahasa sampai- Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Padang, kita yang nggak ngerti. Ya, ceknya ini orang Padang. Tuh makanya awak sama-sama orang Pakai Padang. bahasa itu Indonesia Padang. aja. Bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia udah. Tambocie, rancak bener, kampuangan jauh di Mato. Enggak, Udah aku. masalahnya kini kok Bertanyanya awak pakai jadi bahasa satu. Indonesia aja. Itu bahasa Pakai awak, bahasa Bu. Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau nggak mampu pakai bahasa Indonesia, ini nonton orang Indonesia loh yang nonton loh. Mereka tuh mau mendengarkan Anda. Jadi nggak usah kita tuh Iya. apa namanya menyusahkan Iya. orang lain. Ya, gitu Bang. Jadi bukannya Uniripa nggak cinta dengan wilayahnya, dengan tanah Minangnya, bukan ya. Tapi kan Kita bersumpah satu galeri. ya, bersumpah berbahasa Indonesia kita. iya, nanti yang lain nggak ngerti masalahnya. Bukan nggak cinta tanah Minang, bukan. Tapi yang lain nggak ngerti nanti. Oke, langsung mau bertanya apa? Silakan. Apa maksud judul apa kau? Yesus bukan Allah. Siapa ngecek tuh? Tuh. Ini orang dibilang pakai bahasa Indonesia aja. Ya, siapa- Petrus 5 siapa yang juta bilang pakai tuh? bahasa Indonesia aja. Langsung nih. Gini loh. Nah, ini Kita tuh omongan gini loh siapa? ya. Ada dalilnya. Oke, Yesus yang bilang dia bukan Allah, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata seperti itu. Tuh. Yesus berkata seperti itu, Bapa lebih besar daripada aku. Berarti kan dia tidak setara dengan Bapa. Ada dalilnya ya. Bisa Iya. ditunjukin dalilnya. Bisa. Yohanes 17 ayat 3. Yesus bukan Allah. Allah Iya. ini bahasa apa? 1 Allah ini Korintus pasal bahasa apa 8. sekarang?
Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Ya mana mau Ya. Yesus jadi sumpah serapah, ada aja. Yang bilang Tuhan kalian sumpah serapah kan kalian, bukan kami. Bertanya itu bertanya aja, bertanya apa, jangan bertele-tele. Kamu Udah, sudah saya tunjukkan kamu dalilnya. bertele-tele kamu Udah aku turunin aja nih, Tele-tele. terlalu Di sini bertele-tele. kita lagi menginjili loh. Kita di sini lagi kita di sini lagi mencerdaskan anak bangsa dalam keimanan dan keyakinan. Kita lagi nggak mau buang-buang waktu. Bagi kami waktu itu sangat berharga. Silakan, mending kalian bertanya aja ya. Yang awam bertanya aja. Saya tidak mau berpolemik dengan orang-orang yang mengaku-ngaku ya NPD ya, mengaku-ngaku alim ulama lah, anak soleh lah, padahal pemakan babi. Maaf ya, nggak bisa. Kita mau diskusi teman-teman. Yang diskusi itu jelas ya. Kalau kalian awam, kalian bertanya saja. Kalian kalau berilmu tunjukkan apa kapasitas kalian. Kalau nggak berilmu tiba-tiba saya harus menghadapi kalian, wah, harga Iya. diri saya mau diletakkan kemana? Nah, ini. Udah aku naikin tapi kok nggak muncul di sini ya. Ini di sini tuh muncul apa nggak? Nggak nampak. Oke. Brother turun dulu, brother. Di sini nggak nampak. Wah, di bawah ada Ustadz Dery. Ustadz Dery, assalamualaikum. Nah, Ustadz Dery lagi Ustadz nyimak. Dery. Ustadz Dery mau naik Ya. ke Ustadz. Aduh, Ustadz Dery udah Ustadz, lama naik nih nggak Ustadz, denger. kasih tausiah dong. Pengen Ustadz dari tausiah dong. Aku lagi emosi Iya, habis nasehatin menghadapi kami nih, penghujat Ustadz. agama. Ya. Bener Iya, nih, Ustadz aku Dery nih. bener-bener harus bersabar nih. Banyak bersabar dalam Ustadz dakwah. Dery. Soalnya aku ketemu penghujat loh. Ustadz Dery tuh orang awak katanya. Iya tah. Ya Ustadz Dery, aku memang Nggak butuh mau Ustadz nasihat Dery. nih, karena emosian lihat orang-orang ini menghujat agama kita. Mereka memframing, mengatakan agama kita agama intoleran, padahal bertahun-tahun mereka hidup di tengah-tengah kita gitu loh. Bertanya aja, kalau awam bertanya, kalau berilmu silakan adu argumen aja, nggak usah kita ini aja gitu. Ada lagi yang naik yang non muslim. Uni kan itu. Awam. Uni kan moderator, naikkan aja yang Uni mau naikkan. Oh iya ya. Ustadz Dery-nya kayaknya lagi di jalan apa gimana nggak ini? Halo Pak Alan, muslim dan muslim Pak Alan. Halo. Pak Alan? Pak Alan. Teman-teman yang mau naik ya, pastikan teman-teman yang betul-betul ingin diskusi dan bertanya jawab. Ya bukan berpolemik, karena kami tidak butuh menaikkan orang-orang yang mengaku-ngaku pintar, mengaku alim ulama padahal Kristen. Sorry ya. Itu sama saja kami memberikan tempat kepada penghujat. Silakan Chandra Kirana, muslim atau non muslim? Belum, dia masih Suara nafas masih antum, kalau di suara sini nafas masih antum. muter-muter. Suara nafas antum Iya, dia masih kedengaran. muter-muter. Enggak, itu ini kipas. Halo. Oke. Kalau sudah bicara silakan brother. Ya. Ya, Yanto Yanto. muslim non muslim? Yanto muslim non muslim Yanto? Non muslim. Oke. Non muslim kalau di sini awam tentang Islam bertanya saja dengan saya. Kalau bisa saya jawab sesuai dengan kapasitas ilmu yang saya pelajari. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan alihkan ke Yonatan Nandar. Kalau kami berdua tidak bisa menjawab, kami jadikan sebagai PR. Nah, tapi kalau Anda ingin mengetahui pemahaman kami terkait agama Anda, itu pun boleh kami izinkan kesempatan untuk bertanya. Jangan menghujat, jangan memancing emosi kami, karena kami tidak segan-segan untuk kick out kalian dari komal ini. Ya, kami tidak mau memberikan tempat untuk para penghujat. Mari diskusi bagus-bagus ya, karena kami kalau kalian jual kami bisa beli gitu ya. Wah, kan begitu. Silakan Yanto, pertanyaan pertama. Yang pertama yang Ya. mau tanyakan. On cam dulu Yanto. Sebentar iya, Yanto. on cam. Sorry. Anda kan on cam, Uniripo on cam. Sorry, on cam dulu ya. Biar enak kita. On cam itu untuk meminimalisir. Nah, gitu. Kalau on cam kan enak. Kalau on cam nanti saya layarnya gedein. Silakan. Oke, yang pertama yang saya mau tanyakan itu kenapa agama dijadikan untuk permusuhan? Siapa yang menjadikan agama permusuhan? Ya, kita bisa mulai dari sosmed sekarang yang kejadiannya seperti yang di
ya, dua tempat itu seperti yang di mana itu namanya? Iya, saya tanya, yang menjadikan agama sebagai permusuhan siapa? Sebutkan kasus yang mau Anda bawa. Kejadian yang akhir-akhir ini terjadi. Kejadian akhir-akhir ini terjadi, ini patut dicurigai. Kenapa sejak Edis TV jadi terkenal, kenapa banyak terjadi perusakan terhadap tempat ibadah? Apakah karena umat Islam mau melampiaskan kemarahannya kepada Edis? Mari kita bahas itu semua. Ada sebab, ada akibat. Atau jangan-jangan ada pihak-pihak Kristen yang mau mendompleng dalam Islam lalu menyamar jadi Islam lalu mencoba merusak Islam dari dalam. Atau ada umat Islam yang betul-betul loh, kita kan sedang mencoba menganalisis. Karena banyak orang-orang Kristen yang menyamar-nyamar dari Islam. Ngaku-ngaku Islam padahal murtadin-murtadin odong-odong. Banyak kejadiannya, tanya aja Yonatan Nandar, ya kan Nandar? Kita nggak percaya-percaya gitu aja, dan kita masih mendengarkan pihak penyelidikan dari kepolisian. Ada apa? Saya nggak berani berbicara tentang sesuatu yang belum dirilis sama pihak kepolisian. Tapi kalau betul-betul karena agama, tunjukkan mana ajaran Islam yang menyuruh menghentikan orang ibadah. Seperti itu kalau kita diskusi, brother. Ya, saya bukan orang yang gampang terprovokasi. Kalau ada orang yang dituduh sebagai Islam membuat kejahatan, mari kita bahas apakah agama itu dinilai dari perilaku umat beragama. Maka kalau betul Kristen adalah agama terbejat sepanjang masa, karena yang paling banyak membunuh orang itu Kristen menurut Joan Cole. Datanya pun statistiknya ada. Genosida, asimilasi paksa, kolonialisme, inkuisisi itu Kristen yang lakukan berabad-abad lamanya. Pertanyaannya, yakin mau menilai agama dari perilaku umat beragamanya? Hancur lebur kalian kalau kalian datang ke luar negeri sana, supremasi kulit putih, pencabulan. Jangan cuma ada di Indonesia aja masalah agama Islam, bukan cuma di Indonesia aja, agama Kristen juga bukan cuma di Indonesia aja, seluruh dunia hitung. Makanya mau ngebahas enggak? Saya mengajak Anda mau menilai agama dari perilakunya enggak? Ya, kalau mau saya buka data nih. Iya, enggak, saya mau menawarkan kepada Anda. Ada, bentar-bentar. Ada. Kalau mau diskusi dengarkan dulu. Ya, saya ngajak loh. Saya yang di sini yang berhak bertanya kepada Anda. Anda mau tema diskusi apa? Mau menilai agama dari perilaku umatnya? Ayo, jujur. Jangan nggak konsisten. Berani nggak? Berani. Jadi saya berani menilai. Saya mau menanggapi yang Ibu tadi bilang kalau agama Kristen lebih banyak membunuh. Apakah dari mana betul. Ibu tahu bahwa agama itu menyarankan untuk membunuh? Pertama dari kitab suci Anda, kedua dari pernyataan dari Joan Cole. Nih, kalau sama saya itu pakai data kalau ngomongnya ya nih. Iya. Coba dibukakan ayatnya. Anda tahu ini? Ya, ayatnya banyak, nanti saya kasih. Sekarang kita data faktualnya dulu. Ini dari Inform Comment yang ditulis oleh Joan Cole, seorang profesor sejarah yang mengatakan bahwa pembunuhan terbanyak yang dilakukan oleh umat Kristen nih, kill by Muslim warna merah, kill by Kristen warna biru. Jadi kalau seandainya kalian mau menilai, loh, penulis itu bisa kok mengarah. ini kok teman-teman perhatikan teman-teman ya, oten ini ketika dikasih data mereka bantah data kita, padahal itu data seorang profesor Joan Cole. Ini bicara faktual, sejarah. Kalau kita bicara ayat kitab sucimu, kau tengok hanya Kristen yang mengajarkan membenci keluarga, Lukas 14:26. Silakan dibuka Lukas 14:26. Monggo. Kitab Anda kan? Nah, ini gimana nih orang Kristen ini kok anti kali baca kitabnya nih. Coba baca kitabmu dulu yang menyebutkan lah yang bacakan. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikutku. Maka supaya jadi pengikut Yesus harus apa? Di ayat itu. Terdiam, saudara. Kalau Anda buka kitab Lukas 14 nomor 26. Barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya tidak bisa menjadi pengikutku. Di ajaran agama Anda, Yesus mengajarkan membenci keluarga untuk mengikuti Dia. Perjelas itu ayat, apa maksudnya itu? Silakan jelaskan. Kalau Anda adalah ahli teologi, jelaskan. Kalau Anda awam, nggak usah jelaskan. Nanti babak belur depan saya nanti. Saya 6 tahun mempelajari kitab Anda. Oke, saya jelaskan ya. Bukan diajarkan untuk membenci keluarga, orang tua atau Coba baca ayatnya. Tahu ayat berapa itu? Udah, kitab berapa? Saya tahu. Tahu kitab berapa, ayat berapa? Oke, kitab apa? Kitab apa nama kitabnya? Saya tanya kitab apa yang saya baca tadi?
Saya tinggal tanya menjawab kitab aja. apa tadi namanya? Saya tanya Nggak nama perlu kitabnya kamu. apa tadi? Ini orang ini memaksakan diri teman-teman. Tidak tahu ayat dalam kitab sucinya, berani-beraninya mau menjelaskan. Saya Anda nggak tahu perlu nggak ayat itu menjelaskan ke dulu? kamu. Kalau Anda tidak, Kamu nggak Anda tahu nggak ayat kamu itu? nggak perlu tahu. Anda tahu Kamu ayat nggak itu? perlu tahu. Anda tahu ayat? Kamu nggak perlu Anda tahu. tahu perikop ayat itu? Anda tahu nggak perikop ayat itu? Saya tahu karena itu punya Tahu saya. nggak perikop saya? Oke, perikopnya tentang apa di situ? Apa judul perikopnya, Dinda? Jelaskan Dinda, apa perikop ayat itu Dinda? Waduh, umat Kristen ini berani banget menjelaskan sesuatu yang nggak dia kaji dulu, guys. Beda banget dengan kita ya. Ini teman-teman, kenapa banyak orang Kristen ini seenak udahnya menjelaskan agamanya, nggak baca ayatnya dia bisa jelasin, guys. Nggak peduli dulu dia, bahkan dia mungkin baru tahu ayat itu ada mungkin. Langsung dia jelasin ke kita. Karena saya sudah memahami. Iya makanya perikop ayatnya apa? Perikop ayatnya apa? Apa perikop ayatnya? Bicara tentang apa ayat itu? Judulnya apa ayat itu? Apa di situ judulnya? Ya, tadi apa yang mau dibahas? Aduh, Mak Jang, itu namanya kamu nanya. Makanya saya bilang mending nanya aja sama saya. Jangan Anda yang menjelaskan ke saya karena Anda tidak tahu apa-apa tentang kitab Anda. Mungkin Anda kaget baru ada ayat itu di kitab Anda. Mending bertanya kepada saya, Bunda Gembala, apa perikop ayatnya? Biar saya yang jelasin ke Anda. Bagaimana pendapat orang Kristen mayoritas Bunda Gembala? Saya jelasin kepada Anda. Bagaimana ayat tekstual aslinya seperti apa Bunda Gembala? Nanya sama Bunda, anak Bunda. Anak Bunda kalau nggak ngerti apa-apa jangan berani-berani menjawab. Anak Bunda. Ini sok Saya nggak tahu perlu namanya menjawab, itu, Pak. ya. Saya cuma mau membantah dengan sok tahunya kamu itu. Ya, kamu Apa sok yang tahu. kamu bantah? Kamu aja nggak tahu ayatnya itu. Ya Kamu udah, sok tahu. sebutkan kitab apa yang saya maksud tadi. Ya udah, tadi ayat apa yang saya baca? Ngapain saya sebutkan untuk kamu? Kamu nggak Ai penting. Mak loh. Jang. Oh my God, ternyata Kristen nggak tahu kitab sucinya, tapi mau menjelaskan ke kita. Ya ampun, terlalu kalian ini. Belajar dulu lah kitab kalian, baru kalian jelaskan ke kami. Belajar dulu, mendingan sekolah minggu dulu. Yang mau mengajarkan kami umat Islam tentang kitab kalian, minimal kalian pernah baca ayatnya dulu. Kalau nggak ngapain kalian sok-sokan mau jelasin agama kalian. Mending aku telepon Pak Budi Asali kalau mau tahu agama kalian. Ya. Kamu sering baca Bible? Pernah baca Bible nggak? Sering? Ayat apa yang kamu paling sering baca? Nggak perlu saya sebutkan nggak sama orang yang nggak paham. Karena itu akan cuma Berbohong Kisanak. Anda berbohong Kisanak. Mengaku baca Bible tapi nggak ada satupun ayat yang nyangkut di otakmu Kisanak. Pendusta Kisanak. Aduh, Kisanak, kamu yang perlu. jangan berani-beraninya mengajari ibu gembala Biblemu Kisanak. Babak belur nanti Kisanak. Uniframu tata sekali agamamu nih. Udahlah kalian disuruh kesempatan kalian bertanya loh. Bertanya kalian di sini. Bertanya sama Bunda di sini. Bunda di sini mau ditanya aja. Kalian kalau berilmu boleh ngajarin Bunda. Tapi kalau kalian nggak ngerti apa-apa jangan ajarin Bunda. Karena nanti babak belur depan Bunda nanti. Bunda kalian ini udah 6 tahun belajar Bible ini. Mending kalian bertanya sama Bunda kalian ini. Jauh dari pertanyaan. Taunya kalian jangan cuma nyanyi-nyanyi aja. Baca Bible kalian. Aduh, anak bunda. Yando, Kristen atau Muslim? Selamat malam. Makasih. Gelas, Bang Gelas. Kristen atau Muslim, Bang Bang Gelas. Yando? Kristen. Silakan. Mau bertanya, mau ditanya boleh. Silakan, Yando. Jangan takut, wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kemari. Di room ini ada sukacita, damai sejahtera, galeri gelas. Terima kasih. Silakan, Yando, jangan ngelamun. Silakan Silakan, bertanya Yando. saja. Ya, kamu sepuasnya bertanya sama orang yang lebih tinggi ilmunya dari saya, Unripa. Silakan. 1 oktav. Tingginya 1 oktav. Silakan. Iya, anak bunda. Ya, saya di sini mau tanyakan saja satu hal. Tanya apa, Dek? Yando? Bertanya apa, Adik Dek? Yando mau nanya apa, Dek? Dinda mau nanya apa? Pelan-pelan aja, Dek. Tanya apa?
Dinda habis minum tua. Kalian agama Islam, bahasa Arab itu langsung ajarkan dari Allah atau buat bahasa itu dari sendiri orang Arab? Oke. Oke. Gini cara bertanyanya, Dek. Cara bertanyanya gini mungkin. Ya. Uni, apakah Al-Quran yang berbahasa Arab itu buatan orang Arab atau dari Tuhan? Begitu maksudnya. Nah, itu dia. Itu dia. Ah, pintar anak bunda. Udah bisa bertanya sekarang ya. Anak bunda luar biasa. Udah pinter anak bunda. Baik, bunda coba jawab ya anakku, ya bunda gembala. Yando, ada Yando sabar deh ya. Ini anak apa Bunda Yando Gembala mau sabar jawab. ya. Silakan Gembala. Silakan Bunda. Jadi begini anak bunda. Oh, mending bentuknya bertiga gitu aja. Apa namanya? Bertiga gitu aja tuh enak tuh. Bagus juga di YouTube kelihatannya. Kan gini enak. Jadi gini anak bunda ya, anak bunda yang letih, lemah, lesu, kelihatan dari tampilannya letih, lemah, lesu. Semoga hari ini bisa dipilah, dipulihkan ya. Jadi Al-Quran itu adalah firman Allah atau wahyu Allah yang diberikan kepada orang Arab. Ya. Nah, karena nabinya orang Arab, maka turunlah lafaznya menggunakan bahasa Arab, bahasa Quraisy. Karena nabinya orang Arab. Kebayang nggak nanti seandainya nabinya orang Arab tapi ternyata wahyunya turun bahasa Padang, kan pusing nabinya nanti. Onde mande. Iya. Bancak bana. Tiba-tiba turun ayat dia orang Arab, baco koha. Bingung dia nanti, lah baco. Kan nggak mungkin. Kan dia orang Arab, nggak ngerti bahasa Padang. Ya, makanya Al-Quran itu kalam ilahi berbahasa Arab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget gue jatuh ya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya anak bunda. Bunda, tenang dulu Bunda. Iya anak bunda. Iya anak bunda. Bukan agamamu yang turut tidak saya tanyakan di sini adalah bahasamu. Kau percaya bahasa Arab, baru bahasa Indonesia Anda? Kau percaya Tidak bahasa bisa, Arab, lalu bahasa Indonesia Anda tidak bisa kah? Kau percaya bahasa Arab, lalu bahasa Indonesia Anda tidak bisa kah? Tunggu sebentar ya, sebentar bunda cerna dulu ya. Sebentar, ini perlu intelektual tinggi nih. Kau percaya bahasa Arab, lalu bahasa Indonesia Anda? Maksudnya gimana itu? Coba ulangi sekali lagi anak bunda. Sudah tangkapannya pas, lalu saya berulang lagi, kenapa? Sudah tangkapannya pas, lalu berulang lagi, kenapa? Bunda tidak mengerti, tadi nggak kayak gitu tadi. Tadi kan udah bunda ulangi jawabannya, katanya oke. Bunda tidak paham anak bunda, maksudnya gimana? Anak bunda sini, hadap sini bunda, anak bunda gimana Dinda? Ananda gimana coba? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kenapa bunda pakai bahasa Arab sementara bunda orang Indonesia gitu? Ya, benar. Gitu ternyata. Aduh, tepuk tangan dulu Yonatan Andar. Aku ternyata mengerti loh bahasa dia. Kasih tepuk tangan dulu Yonatan Andar. Oke. Karena Al-Quran bunda bahasa Arab anak bunda. Makanya bunda percaya Al-Quran itu kalam ilahi datang dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad orang Arab. Lah masalah bunda pakai bahasa Indonesia apa masalahnya? Bunda enak bundo. Oh, berarti Yanto nek ciptaan bahasa itu Muhammadmu. Ciptaan bahasa itu Muhammad. Mungkin gini maksudnya, yang menciptakan bahasa itu Nabi Muhammadmu, gitu kali maksudnya. Ya. Wah, pinter lagi bunda, ternyata mengerti. Tepuk tangan Yonatan Nandar, aku ngerti bahasa dia. Nandar, tepuk tangan. Bahasa itu tidak diciptakan sama Nabi Muhammad, karena memang Nabi Muhammad itu mengikuti kaumnya yang sudah dari sononya berbahasa Arab, namanya juga orang Arab, ya, begitu. Terus apalagi? Ya Allah, cobaan berat ini.
Mantap. Ya, silakan bertanya lagi anak bunda. Bertanya lagi ya. Iya. Anak bunda suka nonton Edis? Ya, pernah nonton. Bagaimana? Oh, ada rencana mau bikin gereja Edis di Papua? Gereja Edis. Gereja Edis. Gereja Edis TV. Sudah ada. Gerejanya sudah ada. Sudah tapi ada. kalau untuk Sudah ada, saudara. Betul, ternyata kata bunda kalian ini sudah menubuatkan bahwa akan muncul gereja Edis, saudara. Mantap, saudara. bagaimana? Iya, iya. Iya, gimana? Jadi sudah ada gereja Edis. Siapa bilang gereja Edis sudah ada? Gerejanya sudah ada. Maksudnya gereja edisnya masih di Edis. Amerika, nggak unik. Maksudnya gerejanya edisnya sudah ada, tapi edisnya nggak ada. Maksudnya di Amerika, maksudnya gitu. begitu. Edisnya di Ah, Amerika. Begitu ya? Begitu. coba ditanya Oh, lagi. berarti kamu Coba bagaimana ditanya kamu lagi nih. maksud itu dia Coba nih dijawab, ditanya lagi nih, ditegaskan lagi nih. Coba. Apakah ada nanti rencana membuat gereja Edis TV di Papua? gereja Edis TV di Papua. Nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yando diam dulu aja, belajar dulu ya, Dek. Nanti kita naikin lagi teman-teman yang lain ya. Yando menyimak dulu aja ya. Ya, Bunda mau Nggak apa-apa nih buat yang- hiburan. Jangan nggak boleh. Barang siapa Iya. yang menuntut ilmu untuk Siap. mendebat para ulama dan mengolok-olok orang jahil finnar, kata Allah. Kata Ya, Rasulullah. masya Allah. Waliyahudzubillah. Siap, Deyanto, nyimak aja ya, Dek ya. Ya, sehat selalu, Deyanto. Allahu yahdik. Allah yahdik. Di mute aja dulu Yando ya. Kita ngobrol dengan Ya. Yando nanti kalau mau bertanya ngomong nanti Bunda bantu ya, Nak. Berapa umurnya Yando? Yando umur berapa, Nak? Yando umur berapa? Coba tanya papahnya, ditanya umur berapa. Tanya papa dulu, tanya papa. Tanya Ya, Abi. mamanya dulu, ditanya Abi. mamanya. Abi, Umi, Umi bertanya. Ya, Yando nanti aja nyimak dulu. Nah, si Yando, sekarang Yanto yang muncul ya. Oke. Ya, Yanto, silakan Yanto. Bertanya saja Yanto, nggak usah ngejelasin Yanto. Ya, kalau nggak ngerti Bible jangan jelasin Bunda Gembala ya. Itu nanti menurunkan derajat ras manusia nanti Yanto ya. Lebih baik Yanto kamu bertanya saja sama saya. Oh, bertanya sama Umi aja. Oh iya, saya kan tadi bilang begitu Yanto. Bertanya saja. Oke. Yanto dan Ya, Yando di sini bersama Bunda. Kok bisa kembar ya? Maksudnya Yando dan Yanto ya. Ini gak kebetulan nih. Yanto dan Yando menjili Bunda Gembala. Yanto dan Yando Coba Bunda di jelaskan dulu sama ya. apa? Kenapa Muslim itu kalau sholat itu harus pakai toa? Apa Muhammad nggak dengar kalau nggak toa? Atau Yang gimana? pertama kami nggak Coba pernah sholat jelaskan pakai dulu. toa. Coba tunjukin satu orang yang pernah sholat pakai toa. Diapain toa kalau lagi sholat itu? Saya baru tahu ada yang sholat Di umat musola, Islam. di Bentar, masjid, gitu bentar ya. dulu saya tanya dulu. Orang Islam, kalian ada yang sholat pakai toa? Ada yang sholat pakai toa. Yang ada tuh di gereja nyanyi-nyanyi itu pakai mikrofon, pakai mic, ya. Nggak ada yang sholat pakai toa. Mungkin kamu kayaknya kurang jauhnya, kurang main jauhnya kayaknya ya. Kurang main jauhnya ya. Ada yang sholat pakai toa nggak? Jujur sama aku nih. Ada yang sholat sambil mikul toa gitu. Nggak ada Yanto ya. Jadi yang toa itu apa? Di atas atapnya masjid itu apa? Itu untuk apa? Oh itu untuk azan, bukan untuk sholat. Nah, Untuk azan. ya itu kan sama aja. Itu yang digunakan. Beda, kan? azan sama Apa sholat namanya? beda.
Makanya Apalagi kalian Muhammad Kristen bedain sholat sama azan aja nggak? Gini Yanto, kau tuh mau menghujat sebenarnya, ya. Aku tahu dari mukamu aja kau sudah penuh kebencian. Orang Kristen berat. itu di sini disuruh bertanya untuk dapat ilmu. Iya, Pertama, iya, kau saya sudah pun gagal mau, paham. saya Saya pun sudah mau dapat jelaskan, ilmu. tidak ada orang Islam yang sholat pakai toa. Toa itu digunakan untuk azan. Azan itu bukan memanggil Nabi Muhammad. Azan itu memanggil umat Islam yang kepalanya budak, kepala batu, udah dipanggil pun kadang tidak sholat. Sedangkan sudah ada toa saja, masih ada juga umat Islam yang nggak sholat, apalagi nggak pakai toa Yanto. Ya, kebanyakan main sama Yando nih. Tidak ada satupun umat Islam yang sholat mikul toa. Kau pikir Yesus mikul salib? Ada-ada aja kau Yanto, ya. Janganlah jadi orang itu udahlah salah bangga pula dengan kesalahan. Perbaiki kesalahanmu, bertanya aja gagal paham loh. Tidak ada umat Islam yang sholat pakai toa, yang ada azan pakai toa, itu pun tidak wajib, tidak masalah. Udah nanya salah, mukanya kayak nggak berdosa Salahnya lagi apa? Yanto. Kalau kalau saya bertanya udah salah gitu, saya udah turun jungsep, saya malu loh. Aduh, Ya kalian memang ini. nggak rasa bersalah karena memang kenyataannya seperti itu kan. Kenyataannya siapa yang Apa? sholat pakai toa? Ya siapa lagi? Siapa yang sholat pakai Yang di atas, toa? Ya kamu tahu yang di sholat itu atas apa? masjid. Musola itu Nggak apa? ada orang sholat mikul toa. Sholat itu adalah ritual keagamaan Islam dimulai dari niat sampai mereka salam. Itu namanya sholat. Kalau yang pakai toa itu azan. Azan itu apa? Salah satu ritual keagamaan dalam Islam ya, yang memanggil orang-orang untuk sholat. Itu namanya bukan sholat, itu namanya azan. Ini gara-gara nggak bisa bedain Tuhan sama manusia nih, jadi nggak bisa bedain azan sama sholat nih. Jangan-jangan kau nggak bisa bedain antara mata kiri sama mata kanan nih. Coba aku tanya, apa ciri-ciri mata kiri? Bentuknya kayak mana? Apa yang membedakan mata kiri dan mata kanan? Coba jawab. Memang Nggak kamu ngerti nih. profesor harus kujelaskan sampai ke Bukan masalah profesornya, tapi minimal kalau seandainya kau udah nggak ngerti apa-apa adikku, minimal rendahkanlah hatimu. Masa membedakan sholat dan azan aja udah salah diajarin malah ngotot. Sekarang saya Ya, tanya saya sama kan kamu bisa kan bisa nggak bedain antara Tuhan dan manusia? Bisa. ya saya bisa Apa membedakan. apa beda Tuhan dan manusia coba? Ya manusia kan nggak punya kuasa, kalau Tuhan punya kuasa. Oke, kalau gitu Yesus bukan Tuhan. Gitu. Sekarang saya tanya samamu. Berarti Yesus tidak punya kuasa ya. Bentar dulu. Kata si Yanto, teman-teman, kalau Tuhan itu punya kuasa, kalau manusia tidak punya kuasa, berarti Yesus tidak punya kuasa karena dia manusia. Kan begitu. Udah pinter kau, udah bisa bedain. Siapa Tuhanmu Yanto? Yesus atau Bapa? Gimana? Aduh Nggak dengar Yanto, kognisi kalian nggak, kenapa kognisi kalian? Astagfirullah, pantas sih kalian Kristen ya. Yanto, siapa yang kau sembah Yanto? Bapak atau anak? Ya Tuhan. Ya siapa? Nama Tuhanmu siapa, Dek? Ya Tuhan, ya namanya Tuhan Ya ya siapa Tuhan. namanya? Namanya siapa? Itu bukan nama, Dek. Tuhan itu gelar. Namanya nggak punya nama Tuhannya. Gelar siapa bilang Yanto gelar? sama Yando nanti saya nikahin, mau nggak kalian? Pemikir sudah nikah di situ. Berarti Iya, nikah di Jerman aja kalian. Berarti kamu nikah yang juga nikah. sama Narap Sama siapa? jenis juga. Enggak lah, saya nggak boleh di agama saya. Yanto, Oh, sama. gini loh Yanto, gini loh. Saya ini bicara pakai alegori. Nikah itu kan di dalam agama kalian kan bersatu. Seperti Yesus yang mengawini anak-anak apa namanya jemaat. Kamu kan sama Ya, Yandu saya seiman. Gimana sih Saya ini tanya nggak dulu. ngerti masalah teologi agamanya ini. Nanya aja, nanya aja. Kenapa Muhammad Kau ini harus bahasa kamu atau mau marah-marah aja? Kamu baca Bunda dalam kitab. Yando, anak Yando, tadi Bunda nggak marah. Si Yantonya itu, si Yanto ini yang mukanya ngeselin. Kalau Yando manis dia, Yando bagus, baik dia. Anak Bunda diam dulu Yando ya. Anak Bunda, Oke, anak Bunda, Jawab, diam jawab. Yanto. Shh. Saya lagi ngomong sama Yando. Anak Bunda, anak Bunda Yando diam dulu ya nak. Diam ya nak. Diam ya. Oke. Berapa umur anak Bunda berapa Yando? Yando umurnya berapa nak? Yando, umur Yando berapa nak? 30. Yando kayak udah 30. Gak apa-apa lah, Bunda udah 38. Anak Bunda, di sini
Ah, jangan keteknya jangan dicium-cium terus, Yando. Nanti pingsan. Yanto bertanya aja Yanto. Santai. Naikin lagi dong, ada Yandu nggak? Tolong dong kalau kamu bertanya aja Yanto, dikasih kesempatan bertanya malah melototin si Yando kamu ih. Nah, Apa? Ya, bertanya aja. menurut pemahaman Bunda itu Muhammad itu punya istri berapa? Bukan menurut pemahaman saya, fakta sejarah Banyak. mengatakan Nabi Muhammad memiliki istri banyak, lebih dari 9. Ya, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9. Berbeda dengan nabinya Yanto, bini Kalau dari Nabi Yanto, bininya ratusan, bahkan punya gundik. Nabi Abraham punya gundik, Nabi Daud punya gundik, Solomon punya selir 1000. Tuhannya Yanto minta upeti perawan 42 apa 32 tuh ya. Emang beda kelasnya. Nabi Muhammad aku cuman sikit istrinya. Kalau dibandingkan nabi-nabinya Kristen mah banyak. Gitu Yanto. Kalau nabi-nabi itu Kristen bininya ngeri loh. Kalau nenek moyangnya Yesus yang juga adalah nabi-nabi Kristen ngambil bini orang, nidurin menantu. Yehuda nidurin Tamar. Daud nidurin bini orang. Itu nabi-nabi Kristen. Hosea bersundal. Yesaya telanjang bulat 3 tahun. Emang ada-ada aja kelakuan nabi-nabi di Kristen ya. Agak lain ya. Luar biasa. Iya luar biasa Anda kata belajar Sian. berubah. berarti termasuk Bahasanya luar lebih dari biasa. lebih dari Iya ngeri 20. kali ya Do ya. Nabi-nabi di Anda belajar. Iya Dengarkan dulu Bunda. ngeri kali. Pejina, Lalu pedofil. Benar dulu, lebih dari Bunda lagi ngomong sama Yando dulu. Ini Yando lagi excited bahas Bible. Yando, di Bible itu nenek moyangnya Yando ya, namanya itu kalau nggak salah Rahab, itu pesundal. Nenek moyangnya Yesus namanya Daud itu ngambil bini orang. Nenek moyangnya Yesus namanya Yehuda nidurin menantunya Tamar. Aduh, kamu jijik ya? Kamu geli ya? Nenek moyangnya Yesus Ishak nikahin Ribka umur 3 tahun. Itu nenek moyang Tuhan kalian. Agak lain sih memang. Nabi Muhammad istrinya nggak sampai 20 loh. Kalah sama nenek moyangnya Yesus. Ratusan. Begitu juga Tuhannya Yando. Minta upeti perawan di Bilangan pasal 31. Dibaca tuh dari 20 sampai 45. Memang ngeri, saudara. Gitu. Ngeri, kata Edi. Silakan Yanto. Yanto, mau nanya aja. Yanto, kamu mukanya tuh kayak kasihan banget aku lihat. Sedih gitu liatnya. Anak bunda bertanya saja, anak bunda semua ya. Anak bunda nanya saja. Lebih baik bertanya saja. Ya, ya Iya Bunda. Yanto. Iya anak bunda. Anda yang tadi sebur itu Mm-mm. nabi-nabi, bukannya Tuhan Yesus. Bisa Betul. membedakan. Bisa dong. Itu nabi. Tuhan Itu- Yesus tidak Dan- beristri. Iya iya. Diam. Iya. Itu yang sebut itu nabi-nabi itu mempercayakan dari Allah. Tuhan Betul. Yesus. Bilang Tuhan sama Yesus Yanto deh. anaknya. Yanto bilang sama Yanto dulu. Yanto, nabi-nabi kita perbuatannya lebih tercela loh daripada Nabi Muhammad yang istrinya cuman nggak nyampe 20. Sabar, Bilang. Sabar. Ih, marah-marah Yanto. Nabi-nabi. Iya. Sabar. Santai. Senyum kamu manis sekali loh Yando, serius. Aku nggak bohong. Senyum kamu tuh manis banget. Lanjut Yando. Tapi jangan senyuman dulu ya, kita bicara dulu, bahas dulu. Nabi-nabi yang tadi Bunda sebut itu manusia itu percayakan dari Allah. Dalam dunia harus menginjilkan atau menginjilkan nama Tuhan. Beda dengan Yesus dengan nabi-nabi itu kan bisa bedakan toh. Bisa. Yesus kan Allah yang diutuskan. Allah yang diutus. Nabi-nabi Yesus Allah yang diutus. Allah diutus siapa? hai. Anda belum paham, bukan itu Belum. agamamu. Memang belum paham. Iya, Yesus adalah Allah yang diutus. Siapa yang mengutus? Aduh.
Allah yang diutuskan Yesus. Anda Oh, jadi Allah menceritakan yang diutuskan Yesus. Yesus adalah Allah yang diutus sama. Kalau ada yang diutus, ada yang mengutus. Yang mengutus siapa, anakku? aduh, pertanyaannya bagus. Bagus. Mantap. Tanggapannya Dek. mantap juga. Iya, terima kasih Bunda. sayang. Iya, anakku sayang. Sudah dimemperakan toh? Bisa. Makanya jangan. Nah, tadi yang berapa istri kawin itu nabi-nabi, tapi Betul. Tuhan kita atau Yesus kita itu tidak ada istri. Iya. Sedangkan Muhammad tuh kan ada istri. Tapi dia Gitu nabi. kan? Sama dengan nabi-nabi di Kristen. Dia bukan Tuhan. Yesus kan Tuhan katanya. Tapi dia jomblo, tidak punya istri. Tapi nabi saya punya istri, hebat. Nabi-nabi Kristen juga punya istri. Lebih banyak istri nabi Kristen toh. Baru kenapa kamu percaya dia? Dia kan antara manusia. Dia kan sudah punya istri. Kenapa kamu percaya sama Muhammad Karena dia itu? punya istri. Karena dia punya istri, saya percaya. Setidaknya kalau orang sudah punya istri, setidaknya dia bertanggung jawab. Daripada saya percaya kepada orang tidak beristri, dia saja tidak bisa mencintai seorang perempuan. Bagaimana dia mau mencintai manusia? Kalau nabi saya dengan melihat dia kepada istri-istrinya baik, berarti terbukti kalau dia orang baik. Tapi ada orang tidak punya istri ngaku-ngaku baik. Wah, bahaya nih. Dia saja tidak punya istri, kenapa saya harus percaya dengan dia? Satu perempuan saja dia tidak sanggup hidupkan. Begitu. Jadi percaya. Mantap sekali. Mantap. Ya, Yando ada yang mau ditanyakan, Yando? Sudah cukup. Nanti bahas Sudah dengan itu dulu. Iya, silakan Yando di mute dulu. Yanto maju. Yanto. Yanto dan Yando diinjili Bunda. Yanto dan Yando diinjili Bunda. Ada lagi nggak Yando Yando? Tidak ada Injil Injil. dari Anda. Oh, siapa? Hah? Saya ini penginjil, Bunda ini penginjil anak. Ini Bunda Gembala. Siapa mau percaya Anda? Kamu bisa Banyak. jorok. Mana ada jorok-jorok? Yang jorok-jorok itu isi Bible. Masa di situ ada tertulis buah dada di jamah-jamah? Oh, Lalu, gitu. lalu, Buah apa? Yanto, jangan kau menghina orang Jawa di depanku ya. Aku paling gak suka orang rasis kayak kalian ini loh. Kalian tuh kok rasis banget nih. Jangan kau rendahkan orang Jawa. Kayak manapun juga presiden kau rata-rata orang Jawa, Yanto. Gak perlu orang siapa Jawa jadi? belajar kepada. Diam dulu, saya lagi. siapa? Diam Orang dulu Jawa ya. siapa juga? Itu si Yanto itu jelek-jelekan orang Jawa loh. Diam dulu Yanto. Yanto, kau jangan merendahkan orang Jawa di hadapanku. Mukaku nih muka-muka Jawa walaupun aku orang Padang. Muka-muka manis mukaku. Jangan kau ajarkan orang nonton ini jadi rasis kayak kau Yanto. Jangan kau bangga-banggakan satu daerah dengan menjelekkan satu daerah lainnya. Karena yang menjadi asbab satu daerah yang menjadi asbab orang itu baik dan buruk bukan karena dia orang Jawa atau orang Tete. Jangan kau rasis Yanto. Bapak presiden kau rata-rata orang Jawa. Ya. Jangan kau rasis Yanto ya, nggak boleh. Kita diskusi lintas agama, yang kita bahas ajaran. Kita tidak bicara tentang ras, suku dan etnis. Bagi kita warga negara Indonesia, apapun suku kalian, kalian berhak tinggal di Indonesia. Kalau ada orang Jawa yang berbuat jahat kepada orang lainnya, bukan suku Jawanya yang salah. Jangan rasis Yanto ya. Diam Itu antara dulu. kamu. Yando, jangan ditanggapi dulu. Bunda lagi marah sama kembaranmu ini, si Yanto. Ya, Lanjut. ya. Kalian jangan bawa suku di sini. Kita lagi nggak bicara tentang suku. Kita bicara tentang ajaran. Ya, oke. Yando diam dulu ya nak. Yando sudah mandi belum? Sudahlah 24 jam.
24 jam Yando mandi? Yoi. Oh iyo, keren sekali toh. Yando sudah punya istri? Anak 6. 6 anak. Istri berapa? 1. Anak 6. Aduh. Kasian sekali istrinya. Kasihan. Kok yang kasih makan jadi? Susah kasih makan. Iya, susah. Ya, Sabar-sabarlah. miskin. Kita di sini Jangan miskin. gitu. Jadi susah Tidak boleh makan. bilang begitu ya. Bekerja saja. Ya. Cari sabar saja. Apa namanya? Katanya kan Yesus baik toh, minta sama Yesus banyak-banyak, ya. Bantu minta ya? Bantu minta. Jangan, saya tidak percaya kepada Yesus. Kok sudah tahu Yesus mau? Tapi saya tidak mau minta sama Yesus toh. Tapi sudah tahu Yesus. Sudah. Sudah tahu Yesus kok sudah percaya. Itu anggaplah sudah Tidak percaya. percaya bahwa dia nabi. Sudah tahu Yesus, sudah percaya. Sudah. Sudah. Percaya kalau dia Ya, sudah nabi. percaya. Tapi tidak mau minta sama Yesus. Nabi di situ. Itu Allah kita. Iya udah, tidak masalah. Alanya Yando tidak apa-apa. Oke Yando, diam dulu ya. Bunda lagi mau bicara dengan Bang Juang Sirait. Oke? Ya, lanjut. Iya. Oke, Brother Juang Sirait, selamat datang di Komal Yonatan Nandar. Di sini tempat umat non-Islam, apapun agama kalian, diberi hak untuk bertanya tentang pemahaman Islam dari apa yang telah saya dan Yonatan Nandar pelajari. Dari hasil diskusi kami dan hasil dari belajar secara akademik di tempat saya sebagai mahasiswi Prodi Komunikasi Penyiar Islam semester akhir yang 6 tahun telah berdiskusi dengan banyak orang-orang Kristen dari kalangan pendeta dan juga kalangan jemaat awam. Jadi kapasitas saya di sini sudah jelas ya. Saya pendiskusi secara experience, saya seorang akademisi secara akademik, saya mengambil ilmu pengetahuan di kampus umum. Silakan, Juang Sirait. Kalau Anda awam bertanya saja, kalau Anda berilmu, memahami teologi boleh menjelaskan. Saya tidak izinkan orang-orang yang awam untuk menjelaskan apapun yang tidak dia kuasai. Silakan, Juang Sirait. Yang mau ditanyakan ini. Oh, saya bertanya. Saya disuruh bertanya. Iya. Oke, bisa dekatkan, ini suaranya kecil. Suara Bang Juang Sirait kecil, kita tidak dengar. Mungkin pakai headset mungkin. Udah. Oke. Baik Bang Juang Sirait, jangan membawa suku di sini ya. Kalau kita bicara ajaran saja ya. Karena bagaimanapun juga negara kita ini terdiri dari berbagai macam suku, etnis, budaya, dan juga agama. Kalau bicara ajaran itu pastikan ada tertulis, pastikan ada dokumentasinya. Kalau tidak ada jangan dibuat-buat ya. Nah, silakan. Saya diizinkan bertanya. Oke, siap-siap. Pertanyaan saya adalah, kenapa Bible dikatakan suci, Bang Juang Sirait? Silakan dijawab, Bang Juang Sirait. Kenapa Bible disebut suci? Ya. Menurut Bang Juang Sirait, Bible itu kitab suci bukan? Iya. Nah, kenapa dikatakan suci? Yang menemukan kitab suci itu siapa? Bukan itu masalahnya. Kita tidak sedang bertanya siapa penemunya. Yang saya tanya adalah apa alasan Bible dikatakan suci? Menurut Mungkin saya kasih contoh dulu ya. Saya kasih contoh gini. Kalau Al-Quran, kenapa dikatakan suci? Pertama, Al-Quran adalah perkataan Allah yang tidak bercampur dengan perkataan manusia. Itu. Nah, yang kedua, Al-Quran suci dari kontradiksi dan kesalahan dan distorsi. Al-Quran suci karena memuat unsur-unsur hukum bagaimana cara beragama untuk berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia secara eksplisit
di dalam Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Nah, itu beberapa alasan kenapa Al-Quran dikatakan suci, dan alasan tersebut spesifik tidak dimiliki oleh kitab manapun di dunia ini kecuali Al-Quran. Maka Al-Quran ini memiliki ciri khas sendiri yang tidak ada kesamaannya dengan kitab lain. Maka dikatakan dia adalah kitab suci. Kalau dengan Alkitab kenapa dibuat suci? Ya kenapa? Bagi saya Bible Anda tidak suci. Karena tidak ada alasan menurut saya mengatakan Bible kitab suci. Bible itu adalah catatan manusia yang tidak tahu siapa penulisnya, yang di dalamnya dikatakan menceritakan tentang manusia bernama Yesus dan menceritakan tentang Tuhan. Tapi dikarang oleh manusia, bercampur di dalamnya, dan tidak bisa dijadikan panduan kehidupan saat sekarang karena tidak ada aturan-aturan baku di dalamnya Lalu tentang itu yang- berkehidupan. Yang Ibu sebutkan tadi itu yang nulis siapa? Yang mana? Al-Quran. Ya, Tadi katanya mau ditanya, sekarang sudah gantian. ya kalau nggak boleh ditanya ya nggak apa-apa. Enggak, justru tadi Nulis kamu yang- Bang, Itu siapa yang nulis? Bang Juan. Tadi kita buka komal ini maksudnya biar kami yang ditanya. Tapi Bang Juan minta ditanya. Nah, sekarang gantian aja. Mending Bang Juan yang bertanya aja tentang kitab suci saya. Silakan. Ya, Bang Juan kan ini agamanya tadi- Kristen ya? Agamanya Kristen ya? Ya. Oke. Sekarang Bang Juan gini deh. Bang Juan, Abang Juan kenal tentang Tuhan itu dari mana? Tahu Tuhan tuh dari mana? Dari mana ya? Bingung juga dari mana nggak tahu. Bang Juan lagi nggak habis minum kan? Air putih, air putih, Oh. air putih. Gini Bang Juan, kita kalau bicara tentang agama, kita bicara agama nih ya, harusnya itu kita jadilah orang yang betul-betul tahu tentang Tuhan dari sumbernya, yaitu kitab suci kita. Abang kan punya kitab suci namanya Alkitab. Teman-teman di bawah jangan ad hominem aja ya, kita bersabar, mereka orang-orang baik ya. Kecuali Bang Juan Sirait ini menghujat. Kalau si Yanto tadi saya sudah mencium bukti apa namanya sisi kebenciannya terhadap Islam ya. Jadi kita tidak perlu lagi menghadapi orang begitu. Bang Juang, di sini kita kan bicara tentang ketuhanan. Kalau saya ditanya tentang Tuhan, saya tahu tentang Tuhan itu dari Al-Quran. Nah, kalau Bang Juang Sirait tahu tentang Tuhan Bang Sirait itu dari mana? Ya sama lah Bu, dari Alkitab juga. Nah, dari Bible, dari Alkitab ya. Nah, Alkitab Abang itu katanya suci kan? Ya. Nah, masalahnya kenapa dikatakan suci? Kan begitu. Tadi Abang kan saya tanya. Abang agak kebingungan. Nah, Abang tahu tidak? Kitab suci itu harusnya tidak boleh salah. Sepakat nggak? Kita seharusnya tidak boleh salah. Sekarang yang buat kitab suci itu siapa dulu, Bu? Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, itu tidak dibuat. Kalau Al-Quran itu tidak dibuat, Bang. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan yang dibawa oleh malaikat, diajarkan kepada Nabi Muhammad, lalu dituliskan. Kalau Alkitab atau sebenarnya namanya kalau di zaman Rasulullah itu penulis wahyu namanya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud. Kalau zaman sekarang sudah tidak ditulis lagi tapi dicetak. Kalau Bible atau Alkitab, yang jangan bilang Alkitab ya, Bible kan bahasa Yunani, Alkitab itu bahasa Arab. Bible itu ditulis oleh manusia yang tidak jelas. Tidak jelas siapa penulisnya. Anda tahu Saya tahu. yang tulisnya siapa? Tidak jelas. Yang tulisnya siapa? Lalu yang Kalau Anda tahu. Tidak jelas Yando.
Saya tidak tahu, kamu juga tidak tahu siapa penulisnya. Kalian semua tidak tahu, tidak ada orang Kristen yang tahu siapa penulisnya. Ini serius nih, kalian bertiga kayak gini semua ya dari tadi ya? Tidak sampai. Bang Nandar. Murid-murid gue tuh begini semua malam ini ya. Murid-murid gue kenapa begini semua malam ini ya? Kumpul kayak gini nyamuknya. Wah, diam aja gini, asik gini aja. Tengok nyamuk itu Bang Nandar. Nanti digigit. Nyamuknya. Ini serius nih gue ngajarin orang-orang ginian, ya ampun, berat banget tugas gue. Ayo, aduh, Karena aku ya Allah percaya. ya Rabbi. Apa, Yando? Karena Anda percaya Percaya apa? agama kita, maka Anda mengajak. Dia pakai ini. Akhirnya Bang Nandar ini malam kayaknya aneh ini. Lah, lu juga aneh Juang Sirait. Lu ngetawain diri lu sendiri lu. Nandar, kamu ada apa malam ini? Kamu ngerjain gue. Ini ujian nih. Ini ujian nih, sabar ya dia. Bang Juang Sirait mau ngobrol apa, Bang? Abang ngobrol yang Ya, Bang Juang mau ngobrol apa? Ayo, Abang ngobrol. Udah, kalian ngomong apa aja terserah deh. Bang Juang mau ngomong apa, Bang? Enggak ada. Yaudah, abang standby dulu ya. Yando sama Bang Juang standby dulu ya. Aku suka nih orang dua ini. Kalian orang baik ya. Kalian diam dulu aja. Kalian orang baik. Henry, Muslim atau non Muslim Henry? Horas. Ya, Horas, abangku Kristen ya, Bang? Saya Muslim, Bu. Oh, Muslim. Ada apa, Bang, yang mau disampaikan? Ada sedikit untuk ibu ini. Iya. Jangan terlalu agresif kali, biar santai apanya, diskusinya, biar enak nengoknya. Tergantung, Bang. Saya nggak agresif kok kalau santai. Buktinya sama Yando saya biasa aja kok. Lagi pula Abang kalau nggak suka nonton saya jangan nonton lah. Saya bukan orang yang bisa disuruh-suruh. Bukan aku nggak suka. Aku kan pecinta orang Nandar, cucu PI, ibu. Kan saran boleh dibilang sama ibu. Iya boleh, tapi saya nggak agresif juga, Bang. Saya lihat orangnya. Kalau saya sama Bang Yando sama Bang John kan santai. Enggak. Lawan bicara ibu itu nggak dikasih apa waktu. Ya abang Terlalu dominan aja yang. kali. Ya udah abang aja yang diskusi. Tidak. Agama Bukan masalah acaknya apa. begitu. Kan Agama kalian enggak, begitu. kan saran kan Jadi boleh gitu seperti dibilang kita itu. begitu. Itu agama kalian. Yando dibela. jangan menghujat, enggak. Yando jangan menghujat. Yando Tadi membela baik-baik. Uniripa, Yando. Bukan Yando, dia bilang agama kita begitu katanya. Jadi Henry, Agama doktrin kalian itu begitu. Jadi kita tuh santai saja, santai. nggak ada dari tadi saya tidak ada agresif. Ada saya tadi menghina kamu, menghujat kamu nggak ada. Buktinya kamu bicara kok dari tadi. Henry tadi itu bohong. Dia bukan orang Islam, dia Dari awal Kristen kan itu. bicara begitu. Dari awal saya ngapain sama kamu Yando? Ya ampun Yando. Si Henry tadi itu penipu. Mana ada orang Islam ngatur-ngatur aku ya? Nggak ada, kalian nggak berhak kalian ngatur-ngatur aku. Apalagi aku Bang Juang Sirait dari tadi aku pernah hujat nggak? Aku keras nggak sama Bang Juang? Dari saja Apa, teman kalian, Yando? agama kalian saja naik bicara begitu. Apalagi aduh agama kita yang mau percaya kalian, aduh, sudah. Kalian nggak usah percaya sama Islam. Siapa suruh kalian harus percaya Islam? Yang saya katanya itu di kitab Anda itu kenapa dikatakan suci, Yando? Pada dasarnya kalian itu memiliki kebencian terhadap Islam. Cuman saya adalah orang yang bersikap adil. Kalau kalian tidak menghujat, saya santai. Saya tidak Santai, akan kita pernah. santai. Loh, emang saya dari tadi marah sama kamu. Mungkin awal-awalnya begitu.
penilaian. Kapan saya marah? Ini saya record loh di YouTube loh. Kamu boleh nonton YouTube saya Rifa MOE lagi. Kamu lihat bagaimana saya memperlakukan kamu loh. Tadi itu Kristen itu, bukan Islam, itu penipu itu. Mana ada Kristen, mana ada Islam itu ya. Oke, lanjut. Kalian di sini kami beri tempat untuk bicara, ya. Dan kalian yang tidak senang dengan acara ini, kalian bisa enyah dari sini. Enak aja kalian ngatur-ngatur kami yang di atas ini ya. Kami bukan orang yang bisa kalian atur-atur. Memang begitu agama kalian, memang Diam dulu. kekurangannya begitu bisa atur Nah, kalian. ini diam dulu kau Yando, diam dulu ya. Aku udah menghargai kau ya Yando ya. Jangan aku buat kau nanti kayak bubuk di sini. Henry, pertama kau harus tahu ya, aku hidup dan berdakwah bukan untuk kau. Kau kalau suka nonton, enggak usah nonton. Dari tadi aku layani mereka dengan baik. Apalah yang kakak bilang ini? Aku orang Sumatera Barat. Aku nggak Aku peduli Muslim. kau Sumatera Barat. Aku nggak ada urusan Ya, aku mau kau suku Muslim. apa. Ya terus kau ngapain ngatur-ngatur orang? Pak Henry on cam, Pak Henry on cam dulu, Pak. Kau Iya, Pak, on cam dulu, Pak. Ini aku- Yang lain on cam. ngatur-ngatur. Aku orang Sumatera Barat, orang Bohong Pasaman kau, Barat. nggak usah kau ngaku-ngaku orang Sumatera Barat. On Demi cam, Pak. Allah aku. Demi Allah, lillahi ta'ala. Ya terus kau dari tadi kami memperlakukan si Yando baik, memperlakukan Juang Sirait baik. Kok aku yang kau atur? Bukan masalah itu. Apanya, Gini aja, Bu? kau Apanya? enyah aja, kau nggak usah nonton aja di sini. Kalau perlu kau nggak usah nonton di sini. Kurang ajar. Orang lagi diskusi. Aku sama Yando nih baik-baik dari tadi loh. Aku sama si Juang Sirait pun baik-baik. Naik-naik kau mau ngatur aku terlihat siapa? Kalau penghujat di sini jangan kau harap aku akan bercium kudus dengan mereka. Penghujat depanku kukuliti muka bapaknya. Kalau kau nggak suka jangan kau tonton. Jangan aku yang kau atur. Jangan kau pikir aku sama seperti Kristen, kasihilah musuhmu. Nggak ada istilah di Islam itu kasihi musuh. Di Islam itu musuh harus ditetapkan sebagai tersangka. Nggak ada ceritanya itu musuh dikasihi. Kalau Kristen iya, musuh, koruptor, penjajah dikasihi. Tapi barang siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa jadi pengikut Yesus. Dalilnya tuh Lukas pasal 14:26. Ayatnya ada nih. Lukas 14:26 nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran Kristen. Di Islam, adil. Kalau mereka tidak menghujat, ada kami perlakukan mereka dengan aniaya, bahkan kularang untuk menertawakan mereka. Karena ada Rasulku berkata, barang siapa menuntut ilmu untuk mendebat para ulama dan mengolok-olok orang bodoh, finnar, masuk neraka. Orang jahil pun nggak boleh diolok-olok dalam Islam. Lah kau baru naik, kau Henry nggak tahu apa-apa, ngatur-ngatur aku. Mau ke orang Padang kek, nggak ada urusannya. Kau aja yang diskusi, buka komal kau. Kalau kau nggak suka nonton jangan di sini. Seperti itu. Kau justru memframing, membuat agama Islam terframing. Dari tadi aku santai dengan si Yando, dengan Juang ini kok. Tapi jangan kau harap penghujat depanku ku kasih bicara. Nggak ada penghujat ku kasih bicara di sini. Kau ngatur-ngatur orang kau. Lanjut. Bang Juang Sirait mau bertanya atau ditanya lagi nih? Bang Juang silakan dibuka mic-nya. Buka mic-nya. Nggak usah percaya, banyak orang penipu sekarang ini. Ngaku-ngaku Islam banyak. Kristen kan banyak menipu. Ngaku-ngaku Islam atau Kristen. Ya lanjut. Bang Juang Sirait. Jadi kalau kita tanya sekarang, kenapa Yesus Anda tuhankan? Bisa menjawab nggak? Dibuka mic dibuka. Mic dibuka. Kalau Yesus kenapa? Yesus dituhankan? Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia Kenapa Yesus dituhankan? dilahirkan oleh Itu di Diam mana? dulu Yando. Diam dulu Yando. Ini lagi Juang mau ngomong. Shh. Juang lagi jelasin. Nanti kalau Juang tidak bisa menjelaskan, kamu bantu. Kasihan ini Juang mau bicara. Kamu diam dulu, oke? Nah, silakan Bang Juang. Kenapa Bang menuhankan Yesus? Ya karena dia Tuhan Yesus dilahirkan oleh perawan Bunda Maria. Kalau Nabi Adam justru tidak punya ayah, tidak punya bapak. Kenapa dia tidak dituhankan?
Siapa? Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya bapak. Dia lebih hebat daripada Yesus. Yesus masih dilahirkan sama perempuan. Kenapa tidak menuhankan Nabi Adam? Oh, Nabi Adam itu manusia pertama itu ya? Iya. Dia yakin nih Kristen. Tapi itu berdosa katanya mencuri pokok kayu. Dia sendiri geli. Siapa yang bilang Nabi Adam berdosa? Siapa yang bilang Nabi Adam berdosa, Bang? Bukan yang dicuri. Apa itu? Buah apa yang dicuri itu? Bukan itu. Ada Adam yang lain. Dia pun ketawa. Aduh, ini serius nggak ini? Aduh ya Allah. Adam yang ibu maksud Adam yang mananya? Adam itu kan cuma satunya. Oh, berarti kan Adam yang Adam kok mencuri? Ngelek. itu. Siapa yang Bang emosi? Juang. Ya, diam dulu. Bang Juang signalnya kecil. Diam dulu. Bang Juang lagi bicara ya, Ndo. Ya, silakan Bang Juang Sirait. Jadi gimana? Adam abang tahu ceritanya bagaimana? Gimana itu ya? Yang Dan emosi. ibu bilang tadi itu kami itu gak punya orang tua gitu ya? Iya, kan Kenapa nggak begini. suka gitu ya? Kan Iya. dia malah Kan ketawa. kalau memang itu orang Dia malah kalau dia memang malah itu geli ya Allah. aku ketahui sama yang ditanyakan sama nya si Adam kan dia di Taman Eden ya yang mencuri buah kayu itu ya. Kan dia berdosa bukan? Aduh. Bukan buah kayu, buah kayu. Jadi apa Pak? Buah apa yang Ajarin lah, dicuri sama dia ajarin lah, setelah Nandar. digoda sama ular? Bukan buah kayu, buah manoa. Namanya buah manoa. Buah manoa, Bang Juang. Namanya buah manoa. Manoa, Matok. buah manoa. Adam istri Manoa. Inul. Bukan Adam istri Inul. Koruptor Pertamina juga Adam. Buah manoa. Buah Adam suami Inul itu loh, yang kumisnya lebat itu. Bang Juang udah makan, Bang? Udah Bu. Udah. Udah, ya sehat-sehat lah Bang ya. Ya. Ada yang mau disampaikan sama si Yando ini Bang? Ya, si Yando ya kita dengar Bang Yando dari timur kayaknya Bang ini. Selamat malam Bang. Ya, malam bagaimana? Abang dari Yando mana benar. Bang? Timur. Timur di mana Bang? NTT. Dekat Flores. NTT. Oh, dekat Flores. Manggarai Bang. Iya. Aduh, Oh, salah, Bang. Kita dari Medan, Pematang Siantar Bang, Simalungun. oh, salam kenal. Satu, Ya. Tuhan, Yesus. Bentar Yanto mau naik. Yanto, bentar Bang Juang si Yanto mau naik nih. Ya Yanto buka cam Yanto. Ya, saya mau Yanto, menanggapi ini. Ya buka cam. Kayak tadi juga lah Bunda.
Iya buka camp. Kan ini dua-dua saudara kita buka camp. Yando buka camp, Juang Street buka camp. Anda buka camp. Ada yang mau disampaikan Oke lah. silakan. Kita kasih ke tempat kesempatan. Silakan. Gimana? Oke lah, saya mau ini bilang sama Pak Juan ini, jangan ngelantur lah ngomongnya. Yang benar aja ngomongnya. Ya, kalau Waduh. nggak tahu bilang aja nggak tahu gitu. Lah Anda tadi nggak tahu tapi sok tahu. Anda menasihati Juang Sirait. Anda aja Saya tadi Lukas bukan- 14:26 Anda nggak tahu. Oh, Malah saya yang ngajarin Anda. Kalau nggak tahu Bang jangan ngomong. Mendingan mau bertanya aja. Anda paksakan. Anda menjelasin sekarang Bang Juang Sirait. Memang dia nggak tahu. Dia bilang dia nggak tahu kok. Anda malah menasihati. Anda sama aja kayak Henry tadi loh. Jadi kita itu gini loh ya bro. Menasehati orang itu jangan di depan publik. Anda kalau menasehati orang tuh sama seperti merendahkan orang lain tuh nggak bagus. Saya nggak tahu di agama Anda ya. Anda kan menasehati Bang Juang nih. Itu sebenarnya Anda sedang merendahkan Bang Juang sama seperti Henry tadi. Sok-sok nasehatin orang itu merendahkan orang lain apalagi nggak tahu ada apa masalahnya. Jadi Itu apa ya? dia kan tahu. Yando Dia diam dulu, brother Yando diam Dengarkan dulu. satu kata. Gini. Satu kata saya. Iya Satu iya kata. iya. Apa Itu karena Saya dinaikkan utamamu untuk tidak dikasih melengkapi. kesempatan ngomong. Itu saja. Iya sudah, kakak betul, kakak Yando diam dulu, oke? Nah, apa Yanto? Kamu mau ngomong apa? Kamu aja Saya tadi nggak dikasih bagus kesempatan. loh. Kamu tadi nggak bagus loh. Kamu iya. Gini Yanto, kamu itu pertanyaanmu tadi itu salah. Saya luruskan, tapi kamu nggak terima. Kamu bilang kami sholat pakai toa. Saya sudah luruskan. Tapi kamu bilang bahwa kami sholat pakai toa. Artinya kamu tuh ngeyel dikasih tahu. Orang kalau nggak tahu dikasih tahu itu minimal berubah. Gitu loh. Paham? Jadi kita tuh bisa, saya tuh bisa santai kalau kalian itu santai kok. Saya bisa tenang kalau kalian itu tidak menghujat agama saya. Ngapain saya harus marah-marah sama kalian? Tapi ketika niat kalian bertanya itu sudah terlihat bukan ingin mendapatkan jawaban, kalian tidak perlu lagi kami jawab karena itu hanya berpolemik. Masalahnya gini, Bang Yanto, kalau Anda orang yang berilmu berpolemik dengan saya senang. Karena itu menguji kecerdasan saya. Tapi Anda baca kitab suci Anda aja nggak pernah tiba-tiba mau berpolemik. Nggak, dan bawa-bawa rasis di sini nggak boleh, bawa etnis. Kita lagi tidak bicara orang Jawa, orang Padang, orang Batak, semua sama. Orang Papua semua sama. Sebentar saya buka pintu dulu ya. Nah, Yonatan Nandar, sapa dulu saudara-saudara kita ini ya. Saya mau buka pintu dulu. Ada tamu, ada yang mau masuk. Bentar. Woi, layani dulu. Tamu. Iya Yando. Kau belajar dulu agama kita. Supaya kau tadi bahas lagi. Banyak Dia yang belajar ingin agama mencari lagi. saya. Silakan yang mau cari saya. Yang mau cari saya silakan. Saya di Kupang NTT. Oi, yang komen-komen di bawah ini juga bagaimana otak mereka agak error sedikit. Ini silam semua. Memang agama mereka catnya begitu juga. Dari komen juga sudah error di bawah ini. Tidak mandi kah? Mandi di situ goblok. Ya, Jonathan. jadi merasa apa yang Jonathan. puas, yang mau pengen cari saya silakan. Jonathan. Iya, gimana ya, Dok? Sama orang yang Jonathan Jonathan Ya, sabar ya, ini sebagai apa di sini? Yanto, Bang Juang, Bang Yanto, sabar ya. Oke Bang, saya menjawab yang titik-titik di bawah. Sahabat. Saya mau tanya ke Jonathan nih. Apa ya, Dok? Jonathan ini juga Apa, Cok? Mau ngomong apa ya, Dok? bahasa kamu juga kah? Gimana ya, Dok? Gimana? Ya, lanjut.
Dan silakan Uni lanjut. Ya udah, sekarang gini aja. Di antara kalian bertiga itu, kalian mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau kalian mau menjelaskan, pastikan kalian bawa dalil. Nah, kamu Yanto, kamu mau bertanya atau mau menjelaskan? Kalau bertanya, biarkan kami menjawab, jangan disimpulkan sendiri. Setelah dijawab, kalau mau membantah jawaban kami pakai data, pakai antitesis. Nanti kalau pertanyaan saya kalau nggak bisa dijawab diturunkan gitu. Aduh. Gini loh. Kalau pertanyaan saya nggak dijawab nanti diturunkan. Kamu mau ke sini mau ngapain? Kalau kamu sudah ragu kalau kami akan menjawab pertanyaanmu, kamu ngapain naik? Kan kamu minta naik barusan. Nggak bisa. Kalau kamu nggak jawab, karena sudah ada. ya kalau nggak bisa, kalau kami nggak bisa jawab, ngapain? Ya udah nggak usah bertanya, silakan turun. Ya sudah turun. Ngapain kau di sini? Pertanyaan Ya saya udah kalian turun. nggak jawab, tapi Ya udah kau turun. Kami kan nggak paksa kau di sini. Pakai Ngapain kau di emosi. sini? pakai Loh, emosi. kan Kalian lucu turunkan. kalian. Ya udah kau di sini Sekarang kalian ngapain? bisa menjawab. Iya udah, kami nggak bisa jawab pertanyaan kau, terus kau di sini mau ngapain? Sekarang kalian minta saya untuk bertanya. Saya nanti bertanya Yang lagi, minta kalian naik ke turunkan. sini siapa sih? Yang minta naik ke Komandan Antar ini siapa? Kamu kan dari tadi naikkan saya. Kami naikkan. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu ke sini mau ngapain? Mau mampang muka di sini, mau pansos? Naik ke sini mau ngapain? Ngejelasin agamamu juga kamu nggak ngerti. Disuruh bertanya, ternyata kamu bertanya juga ragu kalau kami jawab. Ya udah, kalau kau seandainya ragu kami menjawab pertanyaanmu, kau ngapain naik? Ngapain kau ke sini, Yanto? Mending si Juang Sirait nih masih bisa kami ketawa gara-gara dia nih. Lucu abang ini, baik dia kayaknya. Kau ngapain ke sini, Yanto? Jadi jawab aja dulu yang kutanyakan tadi. Yo, tadi kau kusuruh bertanya, katanya kami nggak mampu jawab. Agak lain kau nih, Yanto. Minum obat apa tadi, Yanto? Ya karena pertanyaan saya dua kan belum terjawab. Sudah ku jawab. Kau nggak mau dengar, ya sudah. Ngapain kau di sini lagi? Ya, Nggak, aku kalau seandainya di rumah orang ya, di rumah orang misalnya, udah diusir, aku turun aku loh. Mau turun sendiri atau mau diturunkan, Yanto? nah kan. Ayo udah turun aja ya, Yanto mengganggu kebahagiaan kami bertiga berempat kau. Kami lagi happy itu sama Bang Juang sama Yando. Mukamu nyebelin pula lagi ya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat memetengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.